Shalom Permata, bertemu kembali di PA online kita hari ini. Kita mau kembali memuji muliakan nama Tuhan di PA kita hari ini. Sebelumnya aku mau tanya nih, ada sukacita gak sih hari ini? Masih ada sukacita gak sih hari ini? Luar biasa. Amin. Pasti dong, pasti ada sukacita ya kita hari ini, karena Tuhan selalu memberikan kekuatan bagi kita, bagi jiwa-jiwa kita. Untuk membuka PA online kita hari ini, kita mau sama-sama memuji muliakan nama Tuhan. Kita mau angkat pujian Sukacita Surga. Teman-teman, kita mau bersatu dalam doa. Bapak yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami, kembali mengucap syukur Bapak. Terima kasih untuk segala berkat, kasih, anugerah yang selalu tercurah bagi kami Bapak. Mengucap syukur Bapak, Engkau yang selalu melimpahkan sukacitamu di kehidupan kami, anak-anakmu pribadi Bapak. Bapak yang baik, kami anak-anakmu hari ini Permata GBKP, dimanapun kami Bapak, kami mau mengikuti PA online hari ini Bapak. Engkau yang boleh berkati kami, berkati segala proses pelaksanaan PA online ini, agar kiranya PA online ini boleh berjalan dengan baik, dengan lancar, turut dengan kehendak-Mu saja Bapak. Terima kasih Bapak, Kau yang boleh pimpin kami pribadi kami, agar kiranya kami boleh sama-sama fokus mendengarkan, memuji, memuliakan nama-Mu melalui PA online kami hari ini Bapak. Terima kasih Bapak, inilah doa kami juga memohon ampun akan segala salah dan dosa kami anak-Mu manusia, agar kiranya kami boleh layak di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke teman-teman, masih ada semangat ya, masih ada sukacita kita hari ini untuk memuji muliakan nama Tuhan. Kita mau kembali bersorak, kita mau kembali memuliakan nama Tuhan, kita mau kembali puji nama Dia. Kita nyanyikan lagu Raja Wali.
kita mau masuk ke firman kita hari ini, tapi sebelumnya kita mau sama-sama kembali menyembah Tuhan. Kita mau nyanyikan pujian untuk Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Kita nyanyikan lagu Seperti Rusa yang Haus. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Kami menerima panggilan-Mu ya Tuhan untuk boleh bersama-sama bersekutu di PA online saat ini ya Bapak.
Kami mengucap syukur karena Engkau boleh memanggil kami dan boleh mengantarkan kami sehingga kami boleh bersama-sama sebentar lagi mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati hati dan pikiran kami sehingga apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami pada saat ini boleh kami terima dengan baik dan boleh kami jalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah Tuhan karena kami siap mendengarkan. Amin. Shalom Permata. Hari ini kita bakalan sama-sama diingatkan kembali mengenai tema kita pada saat ini. Kalau teman-teman yang udah buka mungkin tahu ya temanya apa. Tapi sebelum itu mari kita bersama-sama membaca dari Maleakhi 3 ayat 6 sampai 12. Maleakhi 3 ayat 6 sampai 12 akan saya bacakan untuk kita semua. Pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. Bahwasannya aku, Tuhan, tidak berubah dan kamu, Bani Yakub, tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pembendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Demikian pembacaan kita pada hari ini. Rekan-rekan Permata sekalian, tema kita pada hari ini adalah memberi persembahan. Kalau dengar temanya memberi persembahan, kayaknya hal biasa ya, kayak persembahan, hal yang tiap minggu kita lakuin, tiap PA kita lakuin, hal-hal yang kayaknya aku udah ngelakuin persembahan kok, aku udah memberikan persembahan. Tapi hari ini kita mau diingatkan lagi, kita mau diingatkan bahwa ada persembahan persepuluhan. Ya mungkin udah kita dengar juga di khotbah hari Minggu, tapi kita juga mau diingatkan kembali sebagai Permata, ternyata tugas persepuluhan ini gak cuma untuk orang tua loh. Tugas persembahan persepuluhan ini gak cuma bagi orang-orang yang hartanya kayak melintir berjuta-jutaan gitu. Tetapi kita mau bersama-sama belajar kenapa sih kita harus memberikan persembahan persepuluhan. Dari kitab Maleakhi yang kita baca, ini pada saat ini tuh menceritakan tentang kehidupan bangsa Israel. Jadi pada saat itu bangsa Israel baru kembali dari pembuangan di Babel selama 70 tahun. Lalu dia kembali dan menjalani kehidupannya sehari-hari seperti sebelumnya. Tetapi ternyata ada perbedaannya. Mereka kalau kita baca di pasal sebelumnya, mereka bahkan kawin campur. Lalu mereka bahkan juga tidak memberikan persembahan. Lalu mereka juga memikirkan bahwa tanah yang selama ini aku tinggalkan sekarang gak tahu nih haknya punya siapa. Lalu pada saat itu juga kota Yerusalem yang runtuh, pembekalan yang menipis dari mereka dari pembuangan, lalu panen yang tidak memuaskan. Jadi pada saat itu berbagai hal yang terjadi bagi bangsa Israel bukanlah hal yang mudah atau bukanlah hal yang seperti mereka inginkan. Jadi di saat kesusahan datang kepada mereka, kepada bangsa Israel, akhirnya mereka melawan Tuhan atau meninggalkan kehendak Allah. Mereka jadinya menjalankan kehidupan mereka sesuka hati mereka. Dan saat ini yang mau dilihat adalah poinnya bahwa mereka tidak memberikan persembahan persepuluhan. Maleakhi mau menegur umat Israel bahwa walaupun semua yang terjadi tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh mereka, tetapi seharusnya mereka tetap menjalankan kehendak Allah atau perintah Allah.
Karena persepuluhan pada saat itu adalah untuk peribadatan dan wujud keaktifan dalam mendukung kegiatan keimanan. Jadi kalau dulu kalau mereka mengumpulkan persepuluhan dari ternak mereka, dari tani mereka, itu untuk membiayai orang-orang Lewi. Mereka bisa makan, mereka bisa menjalankan kehidupan mereka sehari-hari, melakukan ibadah, pelayanan, itu dari persembahan persepuluhan yang diberikan oleh orang-orang itu. Lalu dari persembahan persepuluhan itu juga memberi makan kepada janda dan orang-orang miskin yang ada di sana pada saat itu. Sehingga persembahan persepuluhan menjadi hal yang sangat dibutuhkan dan sangat penting. Tetapi bangsa Israel merasa bahwa itu kurang penting Tuhan, saya nggak mau memberi. Akhirnya kalau misalnya kita lihat dalam bacaan kita, kalimat yang digunakan adalah menipu. Kamu menipu, kayak dalam bacaan kita disebutkan menipu Allah. Sehebat apakah kita bisa menipu Allah? Di dalam bacaan kita tertuliskan menipu karena bangsa Israel tidak memberikan persembahan persepuluhan. Dia pura-pura nggak tahu bahwa oh itu harusnya kewajiban saya, harusnya itu yang diberikan untuk Tuhan. Tetapi mereka pura-pura tidak tahu sehingga Allah menyatakannya dalam bahasa, kalau terjemahannya di Alkitab kita adalah menipu Allah. Kalau misalnya terjemahan lainnya adalah merampok Allah. Merampok ini kan kesannya adalah kalau artiannya merampok adalah kita mengambil yang bukan milik kita atau kita mengambil yang punya Tuhan. Sebegitunya kita diartikan atau bangsa Israel itu diartikan bahwa mereka tidak memberikan persembahan persepuluhan sebagai penipu atau perampok. Lalu mereka bangsa Israel pada saat itu tidak merasa bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Karena terkadang kalau misalnya kita sudah jatuh ke dalam dosa yang begitu dalam atau dosa yang terus berulang kita lakukan, kita nggak merasa bahwa itu adalah sebuah kesalahan lagi. Kita hati nuraninya menjadi tumpul karena sekali kita ngelakuin, sekali aku nggak melakukan persembahan nggak kenapa-napa nih, 2 kali aku nggak ngumpulin persembahan nggak kenapa-napa juga, itu akan terus menerus sehingga hatinya menjadi tumpul. Itulah yang terjadi oleh bangsa Israel. Jadi pada saat Maleaki menegur mereka, bangsa Israel juga ngerasa kayak enggak kok, nggak ada salahnya untuk tidak memberi persepuluhan. Karena mereka di saat tidak memberi persepuluhan, mereka merasa bahwa dirinya kurang dari kehidupan yang susah, dari panen yang tidak berhasil. Mereka merasa bahwa Tuhan, aku nggak punya biaya yang cukup, nggak punya uang yang cukup untuk bisa memberikan persepuluhan atau 10% dari penghasilan yang kita dapat. Selalu merasa kurang dan selalu merasa bahwa orang lain bisa lebih memberi daripada saya. Yang mau diingatkan kepada kita pada saat ini adalah rasa cukup. Sudahkah kita merasa cukup? Kalau misalnya kita tidak merasa cukup, seberapapun penghasilan yang kita dapat, misalnya kita permata yang sudah bekerja atau permata yang masih dikasih uang bulanan sama orang tua atau apapun juga yang kita dapatkan untuk mendapatkan penghasilan yang baik ya, tapi maksudnya itu kita merasa bahwa kurang ya Tuhan, kurang bisa nih makan sebulan, kurang bisa buat jalan-jalan 3 kali seminggu. Kalau kita terus merasa kurang, kita nggak akan pernah memberikan persembahan persepuluhan itu. Karena kita merasa bahwa uang yang kita dapatkan ini hanyalah untuk kebutuhan kehidupanku saja. Kalau kita menarik kembali, sebenarnya dari mana sih hasil gaji yang bisa kita dapat? Dari mana penghasilan orang tua kita yang kita dapat? Semuanya berasal dari Tuhan. Ini hal yang selalu kita diingatkan, selalu kita pahami, atau bahkan udah beribu-ribu kita dengar dari kecil. Semua yang kita miliki itu milik Tuhan, dari Tuhan. Tetapi setelah besar ngerasanya kurang ya Tuhan, 10% terlalu besar kalau buat dikasih. 10% dari penghasilanku bisa buat aku jalan-jalan. 10% dari penghasilanku bisa buat aku beli baju. Kita harus kembali mengingat bahwa semua yang Tuhan berikan, semua yang ada pada kita adalah kepunyaan Tuhan. Sehingga kalimat Tuhan yang dituliskan atau diartikan menipu Allah, merampok Allah, menjadi benar adanya. Karena kepunyaan Tuhan kita ambil untuk kita sendiri. Tanggung jawab yang harusnya kita berikan atau kepunyaan Tuhan yang harusnya kita persembahkan, kita ambil untuk diri kita sendiri.
Persembahan menjadi hal yang biasa jika kita lakukan sehari-hari. Tetapi pada saat ini menjadi ingatan kembali, teguran kembali, gak cuma bangsa Israel yang waktu itu diingatkan oleh Maleakhi. Tetapi kita, Permata GBKP, diingatkan kembali bahwa Permata, ada tugasmu untuk memberikan 10% dari penghasilan yang Tuhan berikan kepadamu. Yang kita berikan bukan untuk Tuhan. Tuhan gak butuh biaya kita, Tuhan gak butuh penghasilan kita. Tetapi gereja Tuhan membutuhkannya, orang-orang di sekitar kita yang kekurangan membutuhkannya. Memberikan persembahan persepuluhan bukan sebagai sogokan bahwa Tuhan aku kasih 10%, Tuhan tolong kasih berkat aku 50%. Tuhan aku kasih 10%, Tuhan tolong berikan aku dan keluargaku 30% dari penghasilan itu. Enggak. Tapi persembahan yang kita berikan, persepuluhan yang kita berikan adalah bukti ketaatan kita dari apa yang Tuhan berikan kepada kita. Bangsa Israel tidak menjadi bangsa yang taat kembali, tetapi Tuhan menyatakan dirinya bahwa Tuhan tetap Allah yang sama, yang mau memanggil engkau, anak-anak yang tidak taat, bangsa Israel yang tidak taat, untuk kembali kepada Tuhan. Tuhan menyatakan bahwa kembalilah kepadaku. Lalu kita bertanya, bangsa Israel bertanya, bagaimana caranya aku kembali? Salah satu cara untuk kita kembali adalah mari memberikan persembahan persepuluhan sebagai bukti ketaatan kita kepada Tuhan. Bukti rasa syukur kita telah menerima penghasilan berkat yang datang dari Tuhan. Bukti bahwa kita bersyukur orang-orang lain belum bisa menikmati seperti apa yang kita rasakan, kita mau memberi kepada orang lain. Seperti gelas yang kalau misalnya penuh, gak akan diisi lagi karena dia udah penuh. Tetapi kalau kita menjadi gelas yang terus mengalirkan air, gelas itu akan terus kosong dan akan terus diisi oleh Tuhan. Jangan merasa bahwa kita kekurangan, jangan merasa bahwa kita ragu-ragu untuk memberi, karena di saat kita memberi kita akan mengucap syukur dan Tuhan juga akan memberikan berkatnya kepada kita. Di dalam bacaan yang terakhir Tuhan menyatakan bahwa kalau misalnya engkau bisa atau engkau memberikan apa yang menjadi kewajibanmu, Tuhan akan meningkapkan langit dan Tuhan menghilangkan belalang-belalang. Pada saat itu adalah kalau meningkapkan langit, Tuhan akan memberikan hujan, sehingga hujan akan membasahi seluruh panen-panen dan panennya akan berhasil. Tuhan akan menghilangkan belalang-belalang. Belalang-belalang itu tidak akan memakan hasil panen padi-padi kita atau mengganggu segala pertanian yang pada saat itu dibuat. Mungkin saat ini bukan hujan yang kita butuhkan, bukan belalang yang perlu dihilangkan. Mungkin saat ini kita akan diberikan pekerjaan oleh Tuhan, atau kita akan disembuhkan. Itu yang akan Tuhan berikan, menghilangkan belalang-belalang dalam kehidupan kita dan memberikan hujan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Mari Permata kita memberikan persembahan persepuluhan, bukan karena kita lebih kaya atau bukan karena kita menyogok Tuhan untuk mendapatkan berkat yang lebih baik, tapi kita mau menjadi anak-anak yang taat dengan kehendak Tuhan yang Dia berikan kepada kita. Amin untuk firman-Nya, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah sumber kasih, ya Allah sumber kekayaan, dan ya Allah sumber kehidupan kami ucap syukur untuk firman yang Tuhan boleh berikan kepada kami, untuk pengingat yang Tuhan boleh dengarkan kepada kami ya Bapa. Kiranya Roh Kudus-Mu yang tinggal di dalam kami boleh menggerakkan hati kami, boleh menenangkan pikiran kami, sehingga kami boleh memberikan persembahan persepuluhan ini ya Tuhan. Bukan sebagai tanda bahwa kami ingin lebih diberkati oleh Tuhan, tetapi sebagai tanda syukur kami, tanda ketaatan kami akan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh memampukan kami untuk melakukannya. Di tengah-tengah rasa takut kami akan kekurangan, kiranya Tuhan yang boleh hadir dan Tuhan menyatakan kami akan berkecukupan di dalam Tuhan. Tuhan yang menyertai kami dimanapun kami berada, biarlah kami boleh tetap menjadi anak-anak Tuhan, Permata GBKP yang taat akan Tuhan. Di dalam nama anak-Mu kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk KSI yang sudah membawakan firman kita pada hari ini. Aku ambil sedikit kesimpulan yang boleh diambil untuk tema kita, memberikan persepuluhan. Seperti yang tadi udah diberitakan sama KSI yang sudah memberikan firman kita hari ini, tidak harus kaya teman-teman, tidak harus banyak harta, tidak harus banyak uang, tapi kalau dari diri kita memberikan yang terbaik untuk mengharumkan nama Tuhan,
Tuhan pasti menerima apapun persepuluhan kita, dan pastinya kita tidak akan pernah kekurangan, kita pasti selalu dicukupkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus selalu memberkati kita, memampukan kita, dan selalu menyertai kita dalam segala proses kehidupan kita. Jadi jangan pernah takut untuk memberikan yang terbaik, memberikan yang harum untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk merespon firman kita hari ini, kita mau sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Ku bawa korban syukur. Kita mau masuk ke dalam doa syafaat untuk pembicara kami persilakan kembali. Ya, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang kami kasihi di dalam kerajaan surga, kami kembali mengucap syukur seperti nyanyian kami mengucap syukur karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami mengucap syukur karena Tuhan boleh menyertai kami sepanjang PA ini. Kami mengucap syukur untuk kebesaran Tuhan sehingga kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan. Pada saat ini kami juga mengucap syukur untuk berjalannya PA dengan baik. Kami mengucap syukur juga karena program ini masih terus boleh berjalan, memberikan ruang bagi kami dimanapun kami berada untuk bersekutu bersama ya Bapa. Kami mengucap syukur kiranya Tuhan juga boleh menyertai seluruh pengurus baik di pusat, klasis, Rumgun,
Kiranya Tuhan juga boleh memampukan setiap orang yang telah Engkau pilih dan boleh menerima panggilan Tuhan, boleh melakukan pelayanan dengan baik, boleh melakukan pelayanan yang Engkau mampukan di dalam setiap tanggung jawab yang mereka punya ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga boleh memberkati setiap proker yang boleh telah disusun sehingga juga boleh berjalan dengan baik, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan dari setiap proker yang boleh dilakukan ini Bapa. Kami juga berdoa Tuhan dari setiap hal yang boleh Permata lakukan, itu juga boleh menambah sukacita mereka, sukacita kami sebagai Permata, dan bahkan juga Tuhan boleh mendekatkan diri kami lebih-lebih lagi kepada Tuhan ya Bapa. Bukan hanya persembahan yang kami boleh berikan, tapi juga terkhusus diri kami ya Tuhan sebagai persembahan yang sejati ya Tuhan. Engkau yang boleh memanggil kami, sehingga kami juga boleh menyerahkan diri kami menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan. Engkau yang memampukan kami dalam segala tanggung jawab yang Engkau berikan, dalam pekerjaan, persekolahan, itu juga kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan, untuk dimanapun kami boleh Engkau tempatkan, kiranya Tuhan juga boleh memberkati, terkhusus juga bangsa dan negara kami ini ya Bapa. Kami mengucap syukur karena Engkau boleh menyertai kami, memberikan kami satu tempat yang baik dimanapun kami berada di setiap daerah. Kami mengucap syukur kiranya Tuhan juga boleh memberkati setiap pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah ya Bapa. Kiranya mereka boleh menjalankan tugas dan tanggung jawaban mereka sebagai bagaimana mereka melakukannya untuk Tuhan ya Bapa. Engkau yang memberikan hikmat dan pengetahuan bagi mereka sehingga hanya kebaikan yang boleh mereka lakukan, dan pikiran-pikiran jahat atau perlakuan-perlakuan jahat yang mencurangi dan tidak memberikan keadilan itu juga boleh Engkau hilangkan ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kegiatan MUPEL, PK dan MPL-PK yang boleh masih berjalan dan yang sudah berjalan. Kami mengucap syukur karena penyertaan Tuhan bagi kami semua sehingga pekerjaan itu atau proker itu bisa berjalan. Bagi rekan-rekan kami di rungun-rungun lain maupun di klasis lain yang sedang mempersiapkan MUPEL PK dan MPL-PK, karena Tuhan juga boleh menyertai sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami mengucap syukur untuk setiap orang yang boleh Engkau pilih untuk melakukan kegiatan ini ya Bapak. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, terkhusus juga kesehatan kami di masa pandemi ini ya Bapak. Kiranya Tuhan juga boleh menyertai kami, menjauhkan kami dari penyakit, dan jika kami dalam kesakitan atau dalam kelemahan tubuh, Tuhan yang boleh datang dan memulihkan kami ya Bapak. Untuk setiap pergumulan yang kami hadapi, kiranya Tuhan juga boleh mendengarkan dan boleh membantu melalui rekan-rekan di sekitar kami, melalui gereja Tuhan, dan melalui orang-orang yang tidak kami sangka ya Bapak, yang Engkau utus untuk boleh membantu kami dalam pergumulan kami. Kami mau serahkan semuanya dalam tangan pengasihan Tuhan, dan di dalam nama Anakmu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke penghujung PA kita hari ini, tapi kita tetap mau memuji nama Tuhan, kita mau tetap bersuka cita memuliakan nama Tuhan melalui lagu pujian kita kali ini, Allahku Dahsyat. Dari barat sampai ke timur, nama
teman-teman, kita mau tutup PA kita hari ini, kita mau bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus, kembali mengucap syukur Bapa, terima kasih Bapa, serangkaian PA kami hari ini boleh berjalan dengan baik, boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, dari awal pertengahan hingga akhir PA kami boleh berjalan ini Bapa. Bapa, kiranya apa yang boleh kami dengar, apa yang boleh kami baca melalui firman-Mu hari ini, boleh kami terapkan dan kami boleh menjadikan firman-Mu menjadi pelita, menjadi pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Terima kasih Bapa, berkat-Mu yang selalu tercurah, kami juga akan kembali melanjutkan kegiatan aktivitas kami. Kau juga tetap pimpin dan sertai kami Bapa, dimanapun kami Bapa. Setiap langkah kami, apapun yang kami lakukan, Kau yang selalu bersama dan menyertai kami Bapa. Terima kasih Yesus, ini kami anak-anak-Mu, kami mau serahkan segala proses kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja Bapa. Bapa, kami juga memohon ampun akan segala salah dan dosa kami anak manusia yang disengaja maupun tidak disengaja, secara perbuatan, perkataan maupun pikiran. Ampuni kami Bapa, ampuni kami Yesus, agar kiranya kami boleh layak di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke teman-teman, terima kasih. PA online kita sudah selesai. Sampai bertemu kembali di PA selanjutnya minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.